Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam rangka kegiatan belajar dan mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 7. Kemudian tak lupa juga selawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak Bapak semuanya, pada hari ini kita akan belajar materi kita yang selanjutnya, yaitu materi tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Baiklah, ternyata anak-anak Bapak masih ingat ya tentang pelajaran kita pada pertemuan yang telah lalu. Jadi pada hari ini langsung saja kita masuk ke materi kita yang baru, yaitu tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Ya, ini materinya. Tapi sebelumnya Bapak ingin menyampaikan bahwa tujuan anak-anak Bapak mempelajari materi ini, yang pertama, anak Bapak nanti bisa menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam dengan benar. Kemudian mampu menguraikan macam-macam hadas dengan benar. Kemudian dapat menentukan cara bersuci dari hadas dengan benar. Selanjutnya adalah bisa menemukan niat-niat taharah dengan benar. Jadi ini tujuan yang ingin dicapai oleh anak-anak Bapak nanti ketika setelah mempelajari materi ini. Kita masuk pada materi pembelajaran. Bapak mungkin menyampaikan secara singkat saja karena nanti di akhir materi ini Bapak sudah menuliskan link video pembelajaran nanti yang bisa anak-anak Bapak akses secara mandiri untuk dipelajari. Nah, ini materi. Yang pertama kita bisa melihat sedikit tentang renungkanlah. Jadi di sini ada sebuah hadis di mana dikatakan bahwa kebersihan itu sebahagian dari iman yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis tersebut menegaskan betapa pentingnya kebersihan bagi orang-orang yang beriman. Nah, makanya kebersihan ini adalah penting. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan salah satu firman Allah ataupun ayat Al-Quran tentang taharah. Jadi terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Ya, di sini Bapak ingin anak-anak Bapak membaca. Bapak minta kepada siapa nih Bapak suruh? Rauzatul Jannah. Coba dibaca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul. Terima kasih Bapak ucapkan kepada anak Bapak Rauzatul Jannah yang telah bersedia menyumbangkan suaranya dalam membaca ayat ini. Berikutnya Bapak minta untuk membacakan arti. Coba Nur Hayuni, coba dibaca artinya. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Ya, bagus sekali. Alhamdulillah. Berarti itulah tadi sebuah firman Allah tentang masalah taharah ini. Di mana artinya
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Makanya anak-anak Bapak semuanya, di sini kita dituntut untuk hidup bersih dan sehat. Nah, bagaimana kita bersuci? Nah, nanti kita akan melihat pada materi selanjutnya. Namun di sini sedikit Bapak ingin menyampaikan bahwa bersuci atau taharah merupakan bagian dari prosesi ibadah umat Islam yang bermakna mensucikan diri, mencakup suci secara lahir ataupun batin. Nah, fungsinya apa? Fungsi bersuci ini adalah untuk kita bersih dan terhindar daripada hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kita lihat berikutnya. Hadas ini dia ada dua macam. Nah, yang pertama hadas kecil, diantaranya menyentuh kemaluan, tidur, keluar sesuatu dari dubul ataupun kubul, kemudian hilang akal. Nah, itu termasuk ke dalam hadas kecil. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Ya, dengan berwudu ataupun tayamum. Baik. Kita lanjut lagi. Yang kedua, hadas besar. Nah, apa saja? Yang pertama bersetubuh, yang kedua haid bagi perempuan, nifas ataupun darah melahirkan, keluar mani dan meninggal dunia. Nah, untuk bersuci dari hadas besar ini harus dilakukan dengan cara mandi wajib. Baik. Kemudian berikutnya, nah ini lafaz niat mandi wajibnya. Jadi Bapak yakin anak-anak Bapak semuanya pasti sudah bisa. Ya. Kita lihat manfaat. Nah, apa manfaat dari taharah ini? Jadi di antara banyak manfaatnya, yang pertama adalah untuk membersihkan badan, bersihkan pakaian dan tempat dari hadas dan najis ketika hendak melaksanakan suatu ibadah. Yang kedua, menjadi cermin keimanan seseorang. Makanya tadi ada hadis Nabi. Jadi kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Dan yang ketiga, yang lebih penting juga, dengan kita menjaga kebersihan, maka kita akan terhindar dari penyakit. Nah, jadi ini materi secara singkat Bapak sampaikan. Nanti untuk anak-anak Bapak supaya materinya luas, agar bisa anak-anak Bapak mempelajari di link di bawah ini. Ini link YouTube. Nanti anak-anak Bapak bisa membuka untuk mempelajari lebih lanjut berkaitan dengan taharah ini. Bapak semuanya yang berbahagia, kegiatan berikutnya adalah kita melakukan diskusi kelompok tentang materi kita pada hari ini. Jadi dibagikan dalam 3 kelompok. Untuk kelompok A nanti akan mendiskusikan bagian ketentuan bersuci dari hadas besar. Untuk kelompok 1, untuk kelompok A. Untuk kelompok 2 diskusikan tentang macam-macam hadas dan najis. Ini nanti dibuat dalam bentuk uraian. Ya. Yang ketiga, untuk kelompok 3, diskusikan tentang cara-cara bersuci dari hadas besar. Kemudian disampaikan juga niat-niat bersuci dari hadas besar. Nah, jadi silakan bekerja. Nanti akan kita presentasikan masing-masing kelompoknya. Alhamdulillah kegiatan presentasi sudah selesai. Bapak senang sekali melihatnya, karena Bapak dapat mengerjakan tugas dengan sangat baik ya. Jadi untuk kegiatan berikutnya, sebelum kita akhiri pelajaran, tadi kan kita sudah mempelajari
materi tentang bersuci, baik pun dari hadas besar maupun hadas kecil. Nah, ini Bapak mau mencoba pada anak-anak Bapak untuk menjawab soal. Bapak ingin tahu sejauh mana pemahaman anak-anak Bapak terhadap materi yang telah kita pelajari tadi. Nah, untuk soal yang pertama, firman Allah dalam Al-Quran tentang hidup bersih. Yuk, surat apa dan ayat berapa? Baik, selamat. Berarti jawaban anak Bapak benar. Nah, jadi Bapak senang sekali ternyata anak Bapak sudah bisa memahami materi tentang taharah ini. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini, berhubung waktunya sudah habis, sebelum Bapak akhiri, Bapak ingatkan kembali bahwasanya hendaknya kita hidup di dunia ini adalah selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Kemudian juga Bapak berpesan kepada anak Bapak yang soleh dan yang soleha semuanya, mohon tugas yang telah Bapak berikan agar dikerjakan di rumah. Nanti apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan nanti dihubungi Bapak melalui nomor WA yang telah Bapak berikan kepada anak-anak Bapak semuanya. Kemudian juga berkaitan dengan tugas tadi, mungkin bisa saja ataupun bisa juga anak-anak Bapak kirimkan ke WA Bapak atau ke WA grup. Nanti bisa kita lihat bersama seperti apa hasil tugas anak-anak Bapak semuanya. Tapi Bapak yakin anak-anak Bapak pasti bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jadi berhubung waktu yang memisahkan kita, untuk kegiatan belajar kita pada hari ini kita padai sampai di sini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita hidup di dunia maupun di akhirat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.